Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan dari Padang hingga saat ini pukul 9:06 waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sana Pandangan, kembali kita akan lanjutkan spesial program kita di Kamis pagi, yaitu Kearifan Lokal Minangkabau, yang masih dalam kerangka tema besar kita, yaitu pemajuan kebudayaan, berpayungkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya. Dan telah bersama kami di sambungan link Zoom Perempuan dari Padang, mama kita Dr. Saiful Yazan Tuan Kemangkudun, yang akan membahas topik dalam judul Kearifan Lokal dalam Bahasa Minangkabau ya. Kearifan lokal dalam bahasa Minangkabau, itu topik kita hari ini. Dan seperti biasa Dun Sana Pandangan, Anda nanti juga bisa ikut bergabung di dua line telepon kita 812414 dan juga 08166 09240 bagi Anda ingin menanggapi ya. Baik Dun Sana Pandangan, kita langsung saja ke mama kita Dr. Saiful Yazan Tuan Kemangkudun yang sudah standby di depan laptop beliau ya, lewat link Zoom Perempuan dari Padang tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Assalamualaikum, Mak. Ya. Barangkali ada gangguan komunikasi. Assalamualaikum, Mak Tuanku. Apa bisa dengar, Mak, suara saya, Mak? Oke, sepertinya sedikit ada gangguan Dun Sana Pandangan ya. Kita akan coba usahakan persoalan ini dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, kita bisa bergabung bersama Mak Tuanku Mangkudun ya. Nah, kembali kami sampaikan bahwa kali ini kita akan bicara tentang kearifan lokal dalam bahasa Minangkabau. Kembali kita coba sapa Tuang. Suara Adit dalam Zoom ya. Oke, suara saya belum masuk, Mak. Oke, baik, kalau begitu kita sebentar ya, saya coba kita kondisikan dulu. Baik, sembari menantikan hubungan kami dengan Mak Tuan Kemangkudun ya, kita dengarkan dulu hiburan berikut ini. Karano denai Allah adonan punyo, jiko bakawan mola bakawan sajo, padonyo karua ayah nalajane ko. Riaan tenang usah jadi galombang, harap kesanang penyakinan kadatang, cari lain badai usah dihadang, karano denai inilah punya urang, cari lain badai usah dihadang, karano denai inilah punya urang. Usah digemai dak, digemai
Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan saudara pendengar, kita coba kembali menghubungi Tuanku Mangkudun di sambungan link Zoom Perempatan dari Padang ya. Halo, assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata ada satu titik yang belum kebuka, Mak. Baik, Tuanku, selamat pagi, Mak. Sehat walafiat, Mak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Iya. walafiat, boleh lah masuk surau. Boleh masuk surau tambah sehat ya, Mak ya. Alhamdulillah. Baik, Mak. Pagi ini kita akan lanjut dalam konsep bukan konsep ya, dalam 10 objek pemajuan kebudayaan daerah, terutama khususnya tentang bahasa ya, Mak ya. Betul. Bahasa Minang. Namun sebelum kita menuju atau memasuki dalam kerangka pemajuannya, Mak, mungkin ada baiknya kita menyamuk dulu gitu ya, Mak ya. Iya. Kita kupas benar bagaimana tentang bahasa Minang ini, karena bahasa Minang ini termasuk unik saya pikir, Mak. Pertama, dia bisa didengar tapi nggak bisa dibaca gitu ya. dia bisa diucapkan tapi untuk tanda-tanda apa kita mengucapkan itu nggak ada gitu, Mak. Jadi Iya, betul. tapi ya bahasanya justru banyak dikenal orang santero, Mak, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam sebuah bahasa yang tanpa aksara tapi apa istilahnya, sastranya luar biasa gitu ya, Mak ya. Mulai dari kaba sampai manto dan sebagainya. Nah, ini kan jadi unik, Mak. Apa benar sih bahasa Minang yang sesungguhnya gitu ya, Mak ya. Nah, kita akan coba gali ini bersama Tuanku. Mudah-mudahan nanti pendengar juga bisa bergabung di dualan telepon kita. Bersama pendengar silakan ya untuk ikut nimbrung ini ya, biar diskusi kita semakin hangat ya, di 812414 maupun di 0811660924. Baik, saya tinggal lagu ini kemudian kita langsung masuki di dialog kita bersama Mak Tuanku Mangkudun tentunya. Iya. Baik, Mak Tuanku, seperti yang saya antarkan tadi ya, kita akan coba ulik-ulik ini, Mak. Kenapa saya bilang ulik? Karena kalau ungkap mungkin ya yang kelihatan di atas gitu ya, Mak ya. Kalau ulik ini kita udah mencongkel. Nah, kita mulai, Mak, dari bahasa Indonesia, bahasa Minang ini, Mak ya. Sesungguhnya bahasa Minang ini, saya mungkin agak ekstrim bilangnya begini, Mak. Apakah bahasa Minang ini memang miliknya orang Minang langsung gitu, Mak? Artinya diciptakan langsung oleh nenek moyang orang Minangkabau. Kenapa saya bilang itu? Karena masing-masing daerah ternyata ya punya kosakata yang berbeda untuk hal yang sama gitu ya, Mak ya. Ya seperti mungkin kayak babi namanya ya. Ada yang bilang kandia, ada yang bilang ciliang dan segala macam. Kemudian juga ada hal-hal lain. Masih banyak contoh-contoh yang kita temukan perbedaan gitu. Nah, sementara acuannya nggak ada nih. Acuan yang tertulisnya nggak ada gitu ya, Mak ya. Betul. Jadi gimana nih bahasa Minang nih? Memang benar diciptakan oleh nenek moyang kita untuk satu suku bangsa Minangkabau atau bagaimana? Apakah ini serapan-serapan juga atau di bawah yang lain? Gimana diceritakan nih, Mak? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, bahasa Minangkabau itu salah satu bahasa dalam rumpun bahasa Melayu Melanesia. Artinya dia berinduk juga kepada bahasa Melanesia yang ada di Asia Tenggara. Bahkan banyak sekali rumpun bahasa yang lain yang berhubungan dengan irama dan kata-kata kosakata bahasa Minangkabau. Artinya bahasa Minangkabau mungkin tumbuhnya di Minangkabau, tapi dia berakar juga kepada rumpun bahasa Melayu Melanesia, dan sebagian besar bahasa-bahasa Melayu Melanesia itu memang bukan bahasa yang mudah dituliskan. Nah, salah satu cabangnya yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu tinggi itu, karena memang dia bisa menghubungkan berbagai suku bangsa di Asia Tenggara ini. Nah,
bahasa Melayu tinggi itulah yang sangat dekat dengan bahasa Minangkabau. Barangkali yang perlu kita bahas, Bung Adit, kenapa bahasa Melayu Melanesia umumnya dan bahasa Minangkabau khususnya tidak punya aksara. Beda dengan bahasa Batak misalnya, bahasa Batak dia punya aksara. Oke. Iya. Bahasa Banjar dia punya aksara. Nah, barangkali ini berkaitan dengan suasana terbentuknya bahasa itu di rumpun-rumpun Melayu Melanesia yang dipenuhi oleh negeri yang selalu dilanda oleh bencana alam. Kalau dikatakan bahwa wilayah lahirnya budaya bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu tinggi itu adalah wilayah bencana alam yang terbanyak di Asia Tenggara ini. Sejak dari dataran tinggi Bukit Barisan sampai ke Sumbawa, oh ya perlu diingat juga Bung Adit, salah satu cabang bahasa Melayu Malaysia itu adalah bahasa Sumba, bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa ya, Mak ya? Ya, ternyata itu satu cabang, satu induk dengan bahasa Minangkabawi istilahnya, sangat banyak kaitannya dan kesamaannya. Malah berbeda dengan bahasa Batak yang bersebelahan. Iya. Ini agak aneh juga. Kenapa? Salah satu pikiran yang muncul di antara para pemikir bahasa adalah memang bahasa Melayu Melanesia yang khusus Minangkabau ini lahir di wilayah bencana alam, di mana kesulitan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak, semacam kertas atau lontar atau apapun yang ditulis. Maka yang berkembang hanya bahasa lisan. Nah, karena bahasa lisan, di sanalah lahir berbagai bentuk agar bahasa itu bertahan. Yang disebut orang dengan formula. Formula bahasa lisan atau formula bahasa sastra lisan. Kenapa? Kalau bisa dituliskan, kan dia bertahan dalam media, dalam lembaran yang ditulis, apakah kain, apakah daun, lontar, atau kertas pada zaman modern. Tapi karena bahasanya hanya lisan, agar bisa bertahan bagaimana? Lahirlah yang dinamakan formula-formula bahasa atau sastra lisan. Agar mudah diingat oleh pemakai dan pewarisnya. Begitu Bang Adit? Begitu ya. Jadi kalau seperti yang Mak uraikan tadi, Mak ya, apakah bisa disimpulkan bahwa ketidakadaannya aksara Minangkabau itu berarti bukan dari inisiatifnya atau bukan dari nenek moyang orang Minangkabau sendiri gitu, Mak, yang selama ini mungkin kita berpikir seperti itu ya, bahasa Minangkabau lebih bahasa lisan karena memang nenek mama kita lebih menekankan kepada tradisi lisan gitu lah, Mak, bukan tradisi verbal tulisan gitu ya, Mak ya. Nah, tapi kalau dari tadi itu berarti Melayu Melanesia gitu yang menyebabkan tidak adanya tulisan karena berada di daerah bencana. Ya artinya bukan nenek moyang kita yang tidak ingin mempunyai aksara, begitu Mak Tangguh kira-kira kesimpulannya? Iya, tapi alam lah yang membentuknya, kira-kira begitu Bung Adit. Gitu ya. Kenapa wilayah Melayu Melanesia khususnya Minangkabau dan sekitarnya itu tidak punya aksara, lalu memakai aksara Latin dan aksara Arab yang kemudian dinamakan aksara Jawi? Karena apa? Karena mereka hidup di alam yang selalu berubah, alam yang selalu bergerak. Baik itu di pegunungan yang sering gunungnya meletus, longsor, banjir, galodo, segala macam, atau di sungai yang sering meluap, laut yang selalu badai, sehingga tidak ada waktu untuk menyimpannya dalam bentuk benda-benda yang bisa ditulis. Lain misalnya ketika masyarakat yang lebih bertahan, alamnya lebih tenang, itu mereka
membuat prasasti lalu menulisnya begitu. Bukan di Minangkabau tidak ada prasasti, ada, tapi itu prasasti yang memakai aksara yang dipinjam. Katakanlah prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman itu aksaranya aksara Pallawa atau aksara Sanskerta. Bukan aksara pinjaman, bukan aksara milik Minangkabau, pinjam dari budaya bahasa Sanskerta. Nah, ini barangkali yang bisa kita pahami, nenek moyang itu tidak sempatlah menulis banyak-banyak. Apalagi menciptakan ragam tulis. Nah, bagaimana agar bahasa mereka bertahan dan bisa diwariskan? Mereka itu kemudian mengembangkan namanya formula bahasa dan sastra lisan, gitu. Oh, gitu ya, formula sastra dan bahasa lisan. Itulah akhirnya sebagai pengganti dari aksara gitu yang tidak muncul di Minangkabau. Gitu nggak Tuanku ya? Iya, kira begitu. Jadi karena keadaan alam, karena mereka selalu berhadapan dengan bencana alam atau hidup di tengah laut yang selalu ya harus bergerak ya, tidak sempat bertenang-tenang menulis, membuat prasasti, membuat tulisan, membuat catatan. Ya akhirnya bahasa kita harus bertahan. Bagaimana caranya? Dilahirkanlah namanya formula sastra lisan. Mudah-mudahan kita bisa membahas ini nanti. Baik, Mak Tuanku, terima kasih, Mak. Nah, dosen pendengar itu dia ya. Jadi ketiadaan aksara itu ya bukan karena nenek moyang kita tidak ingin ya, tapi karena kondisi geografis barangkali ya, kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dan itu kita terbukti sampai sekarang gitu ya. Betapa banyaknya bencana-bencana yang silih berganti masih melanda ya. Sebagus-bagusnya dibikin monumental macam atau bangunan ya bisa di Lendo gitu ya. Oke, sepertinya dari tadi udah ada yang mau gabung aja nih, Mak. Oke, sebagai pembuka diskusi nggak apa-apa, kita coba terima ya, Mak. Satu telepon dulu sebelum kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya Iko Fitro. Oke, Fitro. Ya, mungkin langsung saja Fitro ya ke topik kita karena waktu kita sedikit. Bangku Saiful Yazan. Iya, silakan. Ya. Ini ingkang topiknya menarik sekali. Kok bahasa Minang itu bisa induk itu dari bahasa Sumbawa, dan kedua, mengapa di wilayah Sumatera Barat itu dikenal sama Indonesia itu daerah yang dibilang yang rawan terhadap bencana, berbagai jenis macam bencana pun ada. Dibandingkan provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat kok nang menjadi rawan bencana. Baik. Kan banyak provinsi lain yang rawan terhadap bencana. Itu saja. Baik. Bangku dan Mak Okia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro ya atas semangatnya untuk selalu mengikuti kearifan lokal Minangkabau ini dan mencoba mencermatinya. Menarik sekali ya. Baik ya. Ada dua pertanyaan dan satu pertanyaan sepertinya di sisi lain nanti kita jawab ya. Persoalan kenapa sering terjadi bencana itu mungkin ke ahli gempa kita tanyakan ya. Fitro ya. Ke Pak Badrul barangkali cocok nih tanyakan gitu ya. Ya betul. Ya. Prof Badrul Mustafa. Iya, itu Fitro ya. Karena itu berhubungan dengan kondisi geologi Minangkabau. Baik. Kita ke pertanyaan pertama barangkali, Mak ya, soal sebenarnya mungkin juga telat dengar tadi ya, atau salah dengar, bukan berinduk Mak ya, katanya berinduk, cuman satu induk gitu ya. Ya mungkin satu akar. Satu akar atau satu induk. Iya, gitu ya. Satu induk atau satu akar. Baik, mungkin Mama juga tanggapi silakan, Mak. Makasih Fitro semangatnya. Jadi para peneliti bahasa mengumpulkan semua bahasa-bahasa yang ada di dunia, kemudian mereka mengelompokkan mana yang mirip, mana yang berdekatan, baik strukturnya, gramatikalnya, sampai kepada kata-katanya. Nah, dalam pengumpulan dan pengelompokan itu, ternyata ditemukan bahwa bahasa Minangkabau itu satu rumpun dengan bahasa Sumba, bahasa Sumbawa. Nah,
Kemudian kalau kita kaitkan dengan keadaan yang tadi, ketika bahasa Minangkabau itu langka atau boleh dikatakan tidak punya aksara sejak lahirnya, lalu hanya meminjam aksara Arab dan aksara Latin, karena keadaan alamnya memang tidak memungkinkan orang berlama-lama duduk menulis atau menyimpan di suatu benda yang permanen. Lahirlah namanya formula sastra lisan yang akan kita bicarakan itu. Kemudian bencana itu di mana kita dapat datanya? Ya. Baik data geologi maupun data budaya bisa kita gali. Pulau Sumatera ini dikatakan Pulau Paco. Pulau Paco itu pulau pecahan-pecahan. Pulau perca. Ya. Dipercah itu artinya pecahan ya, Mak ya? Pecahan, perca. Kalau kain terpotong-potong itu paco kain namanya. Iya, betul. Jadi pulau ini pulau yang selalu diguncang gempa berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun yang lalu bahkan. Gempa terbesar itu di dunia ini salah satu sumbernya ada di dua tempat. Salah satunya di Pulau Sumatera ini yang dikatakan gempa Toba 70.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada gempa letusan gunung ya, letusan gunung Toba. Kemudian letusan gunung Tambora. Gunung Tambora itu belum lama itu, belum 200 tahun. Ya 200 tahun lah, 1813. 200 tahun yang lalu pernah gempa Tambora, gunung yang ada di Pulau Sumba. Pulau Sumbawa ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa wilayah Sumatera sampai Sumba itu adalah wilayah letusan gunung berapi. Apalagi kalau kita bicara tentang Krakatau tahun 1883 yang sempat menimbulkan musim dingin di dunia. Karena awannya itu menutupi permukaan bumi selama 3 bulan. Nah, contoh-contoh ini dari sejarah menjelaskan bahwa wilayah kita ini memang wilayah bencana alam, selalu menghadapi berbagai jenis gempa, letusan gunung, badai, dan tentu saja yang sering kita dengar galodo atau banjir bandang. Nah, keadaan itu menyebabkan kesempatan untuk tulis-menulis menyimpan dalam benda-benda yang permanen itu sulit bagi masyarakat, khususnya Minangkabau begitu, atau masyarakat Sumatera umumnya. Di Sumatera itu memang ada suku bangsa yang agak memiliki aksara seperti aksara Batak, tapi itu ada pengecualian. Sebab dari Aceh sampai ke Pasemah di selatan tidak memiliki aksara pada dasarnya. Yang ada cuma piktogram, gambar yang menyimpan sebuah cerita. Ukiran yang, tapi tidak aksara yang mengumpulkan huruf yang banyak. Kemudian huruf yang ada lagi hanya di Pulau Jawa yang dikatakan Anacaraka, Onocoroko, Data Solo. Nah, 2 itu yang punya aksara di deretan bawah. Artinya apa? Ini wilayah yang tidak punya kesempatan banyak untuk melahirkan tulisan untuk bahasa mereka. Nah, kemudian barulah ketika datang Islam dengan bahasa Arab atau datang orang Eropa dengan tulisan Latin, orang-orang di Minangkabau itu menuliskan bahasa mereka. Begitu Bung Adit. Baik, terima kasih Mas Tuanku untuk Bapak jawabannya. Itu dia Fitro, jawaban untuk pertanyaan Fitro. Dan yang kedua, kenapa Minangkabau ini sering dilanda gempa, bencana. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi Fitro ya. Mungkin tepatnya kita ke Pak Badrul Mustafa nih. Ya, Ma ya. Iya betul. Beliau yang lebih tahu itu. Iya, karena beliau pakar gempa ya, pakar bencanaan. Baik, sepertinya ada lagi di telepon. Oke, nggak apa, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambo Cilai, maaf ya. Oke, ya. Masih Fitro, silakan Fitro. Maaf ya, dan mak Bangku. Iya. Di Padang kan, di Payaman, itu kan banyak bahasanya itu yang dekat ya wilayah di Sumatera Barat ini. Ada kalau pengen udah kan, awak kan udah. Itu adonan apa macam ada di kumpul itu. Iya, ada Uwan, ada Ajo gitu ya. Berbeda dan ini
bagaimana cara mempersatukan bahasa Minang itu, dan ada kan, dan mengapa di Sumatera Barat itu bahasanya itu banyak, dan Beda bahasa ya. Minang dengan bahasa Mentawai itu, saya kan masih provinsi Sumatera Barat, mengapa bahasa Mentawai itu beda, Beda sekali ya. Orang Mentawai ada pula yang kita pakai bahasa Minang. Itu Oke. saja. Dan yang kedua, wilayah Minangkabau itu sampai mana? Dan juga ada pula bahasa Jambi itu mirip sama bahasa Minang. Iya. Itu saja. Menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik pertanyaan Fitro nih, Pak. Pertama perbedaan di dalam Sumatera Barat sendiri, ya. Kemudian ya memang diakui ya, justru bahasa Minang juga ada dipakai di daerah-daerah luar Sumatera Barat gitu ya, Pak. Jadi mungkin Fitro jadi bertanya, sementara batas teritorialnya Sumbar itu kalau arah ke Jambi itu di Sengdareh gitu ya, Pak ya. Tapi sampai Morobungu orang masih banyak pakai bahasa Minang gitu ya, Pak ya. Betul, Bahkan di Bangko, di Jambi juga. Nah, ini menarik juga. Baik, silakan Pak Tengku. Makasih Bung Adit, terima kasih Fitro. Betul, bahasa Minang itu banyak dialeknya. Dialek itu sebenarnya adalah cara pengucapan bunyi yang berbeda, irama yang berbeda, intonasi yang berbeda, tetapi bahasanya secara garis besar satu bahasa. Dialek Piaman beda dengan dialek Bukit Tinggi. Dialek Lintau lain lagi, dialek Payakumbuh lain lagi. Jadi ada beberapa dialek bahasa Minangkabau itu, ya. Dialek itu cara pengucapan atau pembentukan bunyi bahasanya, tapi bahasanya relatif sama. Kemudian ada perbedaan kosakata untuk satu benda yang sama. Kalau di Piaman panggilnya ajo. Kalau di tempat lain udo, tempat lain uda, tempat lain abang. Nah, itu variasi namanya. Variasi dari kosakata, dan mereka saling memahami penggunaan itu, karena itu melekat kepada identitas kampung di mana dia berasal. Nah, tapi itu semua bahasa Minang. Kemudian ada lagi pertanyaan Fitro tadi menarik. Bahasa Minang itu di mana saja dituturkan? Bahasa Minang dituturkan di wilayah Sumatera Barat, di wilayah Riau sebagian besar, di wilayah Jambi bagian baratnya, wilayah Bengkulu bagian utara, wilayah Sumatera Selatan bagian utara, kemudian ada di wilayah selatan Aceh namanya Anak Jame di Tapak Tuan di Aceh Selatan. Kemudian dituturkan juga bahasa Minang itu di Negeri Sembilan, Malaysia. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang Minang di sana, dan perantau itu meneruskan bahasa mereka. Nah, bahasa Minang dituturkan oleh orang Minang dan dituturkan oleh orang bukan Minang. Katakanlah di daerah Pekanbaru itu sebagian besar orangnya Melayu. Ada orang Batak, ada orang Banjar, tapi mereka berbahasa Minang. Itu terjadi. Kenapa? Karena bahasa Minang itu lebih dekat kepada bahasa bersama yang dikatakan lingua franca. Bahasa bersama itu adalah bahasa Melayu tinggi. Dan itu sebagian besar kosakatanya adalah kosakata bahasa Minang. Jadi kalau kita mendengarkan saudara kita dari Malaysia berbahasa Melayu, itu berbahasa Malaysia itu kosakatanya sebagian besar adalah kosakata dari Minangkabau. Ya, ketika mereka mengatakan tandas untuk WC, untuk toilet, nah itu bahasa Minang, tandai. Tandai. Ya, itu bahasa Minang lama itu. Kemudian banyak sekali kosakata bahasa Melayu Malaysia itu yang berasal dari bahasa Minangkabau lama atau bahasa Melayu tinggi. Itu bisa dicek dari tuturan-tuturan Kaba dan tuturan-tuturan Tambo. Bahkan tulisan-tulisannya banyak yang sama benar dengan bahasa Malaysia sekarang atau bahasa Melayu. Nah, itulah lingua franca atau bahasa bersama dalam pelayaran di wilayah
Asia Tenggara pada masa lalu, dari ujung Aceh Sumatera sampai ke Sumbawa, bahkan sampai ke Tidore, Ternate di Maluku. Begitu Bung Adit. Iya, baik Mak Tuanku. Jadi gitu Fitro ya. Kenapa sampai terjadi perbedaan-perbedaan itu perbedaan dialek per daerah tuh. Memang terkadang di daerah lain pun seperti itu barangkali Mak ya. Kalau kita lihat yang bahasa Arab umpamanya gitu Mak ya. Ada bahasa Ibraninya, ada bahasa apanya Jazirah Arabnya segala macam, tapi tetap dalam bahasa yang sama. Nah, Minangkabau pun gitu ya Mak ya. Jadi persoalan teritorial tidak membatasi budaya, gitulah kira-kira. Baik. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita Mak. Kita mau masuk ke formula nih Mak ya, formula Betul. bahasa Minang. Namun nih masih ada yang mencogok nih satu lagi Mak. Silakan. Iya. Sebelum kita bahas formula ya. Iya, biar kita tuntaskan dulu ya Mak ya, ada yang mencogok nih. Nah, saya karena Bapak yang mencogok karena kita membahas bahasa Minang Mak. Jadi biar lebih dekat chemistry-nya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Ade dan Pak Narasumber. Iya, dengan siapa nih Pak? Dari Nonoke dan Panjang. Siapa? Nonoke. Nonokeh. Ya. Oke, Nonokeh dia Alan Panjang. Baik, ini sepertinya Gen Z juga nih ya. Kalau boleh tahu nih sekolah atau kuliah atau di mana? Gimana kalau kerja? Petani biasa aja. Iya, tapi masih 30 ke bawah berarti ya. Iya. Ya, menarik sekali, Saya Mak. tanya nih, Bang Ade. Ya, silakan. Di Minang ini kok nama tempatnya atau nama daerahnya itu nggak bahasa Minang deh. Oh, gitu ya. Kadang di Indonesia kan bukannya Minang itu harusnya bahasa Minang itu nggak disiapkan gitu Bang Ade. Oh, gitu ya. Ada sebagian gitu maksudnya ya. Contohnya air jadi air kan, air bertumbuh Oh, gitu jadi ya. air bertumbuh gitu kan. Iya, betul. Alang laweh jadi alang lawas gitu ya. Nah, itu harusnya kan harus Minang gitu kan. Gitu ya. Baik. Itu aja Madet. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Nanokeh, Mak. Ini udah 2 telepon pertama ini Gen Z semua, saya bahagia, Mak. Alhamdulillah, saya senang Alhamdulillah, sekali. iya makin banyak nih Gen Z Minangkabau yang peduli terhadap Keminangkabauan, luar biasa. Terima kasih ya Nanokeh, juga Fitro tadi. Silakan, Mak. Ya, menarik yang disampaikan oleh Kemanakan Oke tadi barusan itu tentang istilahnya campur kode itu ya, campur kode dalam bahasa itu istilah orang bahasa. Ketika sebuah bahasa dipindahkan ke bahasa lain dengan pemindahan yang tidak sempurna. Nah, memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain itu ada namanya penterjemahan. Kalau penterjemahan itu apa yang ada dalam bahasa pertama dicari padanannya dalam bahasa kedua. Misalnya dalam bahasa Minang itu air, bahasa Indonesia air. Itu terjemahan. Nah, kemudian batumbuk dalam bahasa Minang tidak bisa diterjemahkan batumbuk kepada bahasa Indonesia. Tidak ada tumbuk dalam bahasa Indonesia. Iya. Berbentur. Berbentur, Mak ya. Benturan. Jadi kemudian ketika penterjemahannya itu tidak benar, maknanya jadi berubah. Iya, betul. Ayat cama kata orang Minang tidak bisa diterjemahkan menjadi air camar. Iya. Karena camar dalam bahasa Indonesia itu nama burung. Betul. Nah, sementara camar dalam bahasa Minangkabau artinya orang yang kelaparan, Iya. atau orang yang kehausan, atau orang yang kemaruk. Maka air camar tidak bisa diterjemahkan menjadi air camar. Alang lawas ya, dari alang laweh tidak betul itu. Iya. Alang itu bukan elang saja, tapi ada jenis rumput alang-alang. Ketika alang dan laweh bergabung, yang dimaksud bukan elang, tapi yang dimaksud adalah rumput ilalang. Laweh dalam bahasa Minang adalah luas dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa dijadikan lawas
Karena lawas dalam bahasa Indonesia artinya lama. Jadi ketika alang laweh diterjemahkan menjadi alang lawas, maknanya jadi berubah jauh dan tidak betul penerjemahannya. Alang laweh adalah gambaran tentang rumput ilalang yang ada di padang yang luas. Jadi ilalang yang luas atau tanah yang ditumbuhi ilalang yang luas. Sementara alang lawas tidak bisa diartikan seperti itu. Alang lawas artinya elang yang sudah lama. Jadi terjemahnya jadi salah. Iya. Ini namanya campur kode dalam istilah orang bahasa, itu kesalahan penterjemahan atau pemindahan bahasa. Nah, yang menarik dari pertanyaannya Nanokeh tadi yang di belakang itu, Mak, itu dalam makna lari, saya pikir, Mak. Kenapa harus kenapa harus dirubah? Nah, ini jadi memang jadi tanda tanya juga nih bagi sebagian adik kita, Mak, yang apalagi yang mendapatkan historinya. Sebenarnya tidak boleh dipindahkan begitu. Itu merusak makna. Makna aslinya jadi berubah. Cuma sudah terlanjur susah pula merubahnya. Ada cerita ketika Kabupaten 50 Koto mau dikembalikan namanya, bukan 50 kota, 50 koto. Kalau 50 kota, kotanya di Payakumbuh itu di kabupaten itu cuma 2, ada kota Payakumbuh, ada kota Pangkalan. Tidak ada kota yang lain. Tapi kalau koto memang ada 50 di sana. Nah, bagaimana merubah nama 50 kota menjadi 50 koto? Itu menghabiskan dana yang besar. Berapa banyak papan nama yang harus diganti, banyak stempel yang harus ditukar, sejak dari stempel kelurahan, bahkan stempel RT sekian, RW sekian, kelurahan itu, kecamatan itu, kabupaten 50 kota. Mau dirubah menjadi kabupaten 50 kota, stempelnya diganti. Seluruh kop suratnya harus diganti. Seluruh papan nama harus diganti. Itu menghabiskan uang berpuluh-puluh juta. Akhirnya ya kembali juga lah pakai 50 kota. Padahal yang dimaksud semula 50 koto. Itu terjadi di banyak nama nagari. Ketika nama nagari itu dipaksakan menjadi nama Indonesia. Begitu Bung Adit. Baik, dan kita barangkali tidak pada wilayahnya untuk berlarut-larut dalam kenapa dipaksakan ini biarlah sejarah yang menjawabnya ya, Mak, ya. Mudah-mudahan para pengambil keputusan tetap bertahan dengan nama yang asli. Kita berharap nama alang laweh harus diganti menjadi alang lawas, jadi kehilangan makna dia. Air camar tidak bisa menjadi air camar, tidak tepat. Tetaplah kembalikan nama asal selagi masih bisa nama asal itu dipakai. Begitu Bung Ade. Iya, dan kalau kita lihat perbandingan ke daerah lain, Mak, kok daerah lain nggak mesti seperti itu ya gitu ya. Artinya kita lihat tetangga-tetangga kita di daerah lain di pulau baik Sumatera maupun Jawa tetap saja dengan bahasa asalnya gitu ya, Mak, ya. Jadi memang mereka bertahan. Jadi perlu renungan juga nih pertanyaan Nanokeh, seorang Gen Z kita yang atau milenial kita yang mempertanyakan ini, ya ini mungkin PR juga nih untuk para pemangku kebijakan nanti di daerah kita ya, Mak, ya. Mungkin mudah-mudahan angkatannya Nanokeh dan selanjutnya bertahan. Tetaplah namanya Minangkabau, jangan diganti menjadi Menangkerbau. Kalau sudah Menangkerbau sudah berubah maknanya. Baik Mak, kita masuki sekarang, Mak. Walaupun ini udah hampir sampai di sesi akhir ini ya, nggak apa-apa. Kita awali aja, Mak. Kita masuk ke formula tadi, Mak, ya. Jadi kita tadi dapat kesimpulan bahwa ternyata karena keterbatasan keadaan sehingga aksara tidak ada, maka muncullah formula formula bahasa ya, Mak, ya. Lisan. Formula bahasa lisan. Baik. Kemudian menjadi tradisi lisan. Baik. Menjadi sastra lisan. Yang paling awal ketika bahasa lisan itu dirasa akan mudah hilang,
maka dibuatlah oleh nenek moyang itu cara untuk mempertahankannya dengan formula. Formula yang sederhana, formula pengulangan bunyi atau dikatakan rima dan irama. Nah, rima dan irama itu lahir dalam bentuk tuturan-tuturan berulang-ulang. Yang sering kita dengar namanya adalah pantun. Kemudian pantun itu ada yang hanya satu baris, ada yang dua baris, ada seloka, ada gurindam, ada syair, ada talibun. Nah, itu bentuk-bentuk formula yang berkembang, dan itu umumnya berkembang di seluruh wilayah bahasa Melayu Melanesia. Dan Minangkabau menambah satu lagi formula itu dalam prosa liris. Jadi dia tuturan bercerita saja, tapi dia seperti pantun. Nah, itulah yang dikembangkan dalam latihan pasambahan. Mudah-mudahan kita bisa bahas satu persatu bagaimana bentuk formula itu. Mulai dari pantun sebaris, pantun dua baris, seloka, gurindam, syair, talibun, bisa kita bahas nanti satu saat. Itu cara bagi nenek moyang, para pendahulu yang mengembangkan bahasa Minangkabau dan khususnya bahasa Melayu untuk memudahkan pewarisnya mengingat sebuah tuturan penting. Nah, ini tuturan penting ini. Bagaimana agar mudah diingat? Dijadikanlah pantun. Misalnya tentang tugas seorang laki-laki di Minangkabau itu adalah memangku kemenakan dan menggendong anak. Ya. Kalau paku kacang berlimpiang, ambil tampuruang lenggang-lenggokkan, bawa menurun ke saruaso. Nah, itu usaha dari nenek moyang menyusun tuturan itu agar mudah diingat. Disusun dalam sebuah tuturan kata yang berirama, berima, dan jumlah suku katanya dihitung sehingga mudah dilafazkan, mudah diucapkan, dan mudah diingat. Nah, itulah formula-formula itu. Nah, Minangkabau tambahan formula satu lagi dalam prosa liris yang dikatakan pasambahan atau panitahan atau rundiang. Kato bajawe gayuang basambut. Itu sementara pengantar kita, Bung Adit, tentang bahasa lisan yang dipertahankan atau diwariskan dengan formula-formula. Baik, baik, Mak. Ini tadi kembali juga ada yang mencegok. Ini dia mencegok lagi nih, Mak. Baik, saya terima di 08166 09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Pak Rizal, silakan, Pak Rizal. Iya. Ahlan wa sahlan di surau mama. Orang jauh datang dari Bali, awak kasih enggak temo. Iya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Rizal. Ya, Mas. Kan berbagai macam dialek nang ada di Minangkabau, teman. Ya. Jadi kira-kira penyebabnya apa, Mas? Atau penyebab dari alam itu, Pak? Iya. Nah, itu pertama. Dan kedua, bahasa Minang itu kan dipakai di 5 provinsi di Sumatera Barat. Di Sumatera maksudnya, Pak? Di Sumatera. Okay. Nah, dan di Negeri Sembilan. Di Sumatera, kamu pernah pergi ke Labuan Haji, daerah Selatan. Itu dialeknya nampaknya dialek Pariaman gitu. Kemudian namun nagari lewat pun ada Kampung Padang, ada Pau, macam-macam. Tapi ada pula nan bahasa Aceh yang dipertahankan susah membaca. Jadi dia pun ada di bahasa beko-beko di Sibolga, Lokasi. Jadi bahan perkembangan bahasa itu kan mempunyai budaya. Jadi setelah mau cari, bahagia kalau menjadi bahasa. Jadi
Walaupun orang tu nak tenang tubuh dah di Asia Selatan, tapi jadi di sana. Iya, iya, iya. Iya. Jadi itu mak kira-kira dua tu nak. Oke. Maka banyak dia lepas pokok ada pengetahuan. Terima kasih mak. Baik. Yo, Pak Wabillahi Rizal. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu enaknya kearifan lokal ya, Mak ya. Kita bisa jadi ajang konsultasi jadi. Karena Iya, Pak Rizal ini bacaannya banyak nampaknya dan perjalanannya juga cukup jauh ini. Jadi kenapa banyak dialek? Nah, dialek itu memang terbentuk oleh beberapa hal, terutama kondisi para pemakai bahasa. Kondisi itu kondisi sosial ekonomi dan kegiatannya. Kenapa orang di pegunungan itu bahasanya lebih halus daripada orang di pantai misalnya. Pegunungan itu sepi, tidak ada bunyi-bunyian yang menghebohkan. Kalau di pantai, mereka berhadapan dengan bunyi ombak gelombang yang memecah, badabu ombak purih kata orang. Mereka dalam berkata-kata kadang-kadang harus bertanding dengan hempasan ombak, maka suaranya atau volume atau iramanya terasa lebih keras. Nah, seperti itu. Alam membentuk perbedaan cara pengucapan dan cara orang menyampaikan bunyi bahasa. Walaupun yang dia ucapkan sama, bisa saja cara mengucapkannya berbeda. Ya, ada kelakar misalnya, seorang wanita itu lebih senang dimarahi oleh orang Jogja daripada dirayu orang Batak misalnya. Kenapa? Ya karena bahasa Batak terasa lebih tegas, susah menyampaikan kehalusan. Sebenarnya tidak begitu, tapi karena alam membentuk irama, rima dan dialek, maka bahasa itu seperti terasa bernada kasar atau bernada halus. Mungkin saja ya terbentuknya irama itu juga diarahkan oleh para pembuat bahasa, itu bisa juga. Yang misalnya kalau nenek moyang kita mengajarkan perempuan itu berkata lemah lembut, karena mereka mengajarkannya di rumah gadang berbisik-bisik, karena di sebelah kamarnya ada kamar orang lain, dindingnya cuma dibatasi oleh dinding bambu. Kenapa mereka berbahasa halus, berbahasa lunak, lembut? Ya agar tidak terdengar keras oleh orang di sebelah biliknya. Di rumah gadang itu kadang-kadang 9 ruangnya, 9 biliknya, 9 pasangan yang ada di sana. Maka mereka tidak bisa bicara dengan suara yang keras. Mereka harus berbicara dengan lembah lembut. Nah ini keadaan yang membentuk pengucapan bahasa atau dialek tadi. Begitu Pak Rizal. Jadi alam dan kondisi orang yang mengucapkan itu membentuknya. Kalau orang di pantai, di pesisir, cenderung suaranya lebih keras dan bahasanya lebih lugas. Kalau orang di pegunungan bahasanya cenderung lebih lunak dan lebih panjang begitu ya, lebih bertali-tali. Nah seperti itu. Ini memang dibentuk oleh suasana alam dan kondisi dari pemakai bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang ragam bahasa Minang yang juga ada di berbagai wilayah di luar Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa bukan hanya ragam bahasanya, bahkan profil wajah orangnya di Madagaskar itu banyak yang mirip orang Minang dan orang Melayu umumnya. Nah, kenapa? Karena memang terutama orang Pariaman ya, mereka itu berlayarnya bukan hanya berlayar ke pulau-pulau kecil, mereka berlayar lintas benua pada masa lalu itu. Orang Pariaman itu katanya sudah berlayar sampai ke Australia mencari teripang, sama dengan orang Bugis. Ya.
Kalau di Sulawesi orang Bugis, kalau di Minangkabau orang Pariaman lah yang sudah melintasi berbagai samudra dunia. Jadi kalau bahasa mereka juga terpakai atau mempengaruhi berbagai bahasa di belahan dunia lain, itu sangat mungkin. Gitu. Baik. Mak, saya juga tertarik Mak tadi sedikit penjelasan Mak tadi bahwa ada ditetapkan atau kesepakatan ya untuk irama-irama di daerah tertentu gitu istilahnya Mak ya, logat-logat tadi gitu Mak, atau dialek gitu Mak ya. Nah, apakah saja berpikir begini Mak, kalau kita perhatikan itu logat-logat itu yang kentara sekali, logat 50 koto, kemudian dengan agam, dengan tanah datar gitu Mak ya. Tanah datar 50 koto masih ada kesamaan tapi ada juga bedanya, dan posisi ya, rantau posisi ya gitu Mak ya. Rantau posisi pun Pariaman, Painan, kemudian dengan Pasir Selatan dengan Pasaman pun ada sedikit perbedaan. Nah, apakah ada kemungkinan Mak itu juga sebuah upaya nenek moyang untuk menandai sebuah wilayah Minangkabau gitu Mak? Jadi sampai kapanpun orang ingin ini adalah 50 kotonya Minangkabau. Ini adalah agamnya Minangkabau dengan logat seperti ini. Ini adalah atau semacam identitas gitu loh Mak. Apakah ada kemungkinan itu Mak Tuanku? Silakan Mak. Ya susah juga mengatakan mana yang dahulu. Mereka terbentuk dulu menjadi sebuah kelompok, lalu membuat batasan. Misalnya, yang turun ke 50 koto itu adalah satu rombongan, yang 50 kurang 1 gitu misalnya. Tetap dari Periangan gitu Mak ya? Iya, itu menurut tambu mereka. Lalu mereka membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas besar yang namanya 50 koto, dan kemudian bahasa mereka juga punya dialek tersendiri karena alamnya seperti itu. Lalu yang turun ke Agam seperti itu, yang turun ke Kubuan Tiga Waleh seperti itu, dan yang dari Pasisi ini turun dari Pariangan, ada yang turun dari Solo, misalnya begitu. Mereka punya tambo, silsilah, riwayat nenek moyang mereka yang menyatakan mereka ini adalah kelompok ini, dan baru terbentuk bahasa. Ya, jadi sudah ada batasan pengelompokan mereka di dalam riwayat kedatangan mereka dalam sebuah wilayah. Nah, kalaupun kemudian mereka berasimilasi, bercampur misalnya dengan berbagai suku yang datang, yang bergabung dengan mereka, mereka sudah membentuk identitas berdasarkan riwayat kedatangan di awal. Jadi bahasa itu kemudian juga berkembang berkaitan dengan sumber-sumber kedatangan mereka sebelumnya. Begitu Bang Adi. Begitu ya Mak ya. Baik Mak Tangku, jadi begitu kompleksitasnya yang terjadi ya di bahasa Minangkabau ini untuk kita belum sempat membahas formula. Iya, formula. Tapi nggak apa-apa. Seperti saya bilang tadi Mak, ada baiknya kita mulai dari hulu Mak. Jadi nggak ada lagi nih nanti keraguan tentang bahasa Minang nih gitu Mak Tangku, maksud saya gitu ya. Jadi yang jelas dimanapun di wilayah kebudayaan Minangkabau itulah ya Mak ya. Itulah bahasa Minang yang digunakan di sana gitu Mak. Walaupun dengan dialek, dengan logat dan dengan kosakata yang berbeda, tapi induk intap satu bahasa Minangkabau. Itulah kira-kira Mak Tangku ya. Betul. Oke. Baik Mak Tangku, ya itulah tanpa terasa Mak, kita sudah 1 jam diskusi ini menarik sekali. Apalagi dengan pertanyaan Anda pendengar kita. Mudah-mudahan ini semakin mengembangkan keyakinan kita bahwa Minangkabau itu memang unik gitu ya. Iya, dan masih banyak yang perlu kita kaji ulang. Iya, benar sekali Mak. Insyaallah Mak, minggu depan kalau masih ada kesempatan, waktu kita akan lanjut dengan formula ya Mak ya. Okay. Ya, ini kebetulan sedang di sawah ini, banyak tetangga yang lewat. Iya, saya juga melihat 1-2 ya, tapi itu ambient nih kalau di apa ya Mak ya. Baik, dan sahabat pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan lokal dalam bahasa Minangkabau. Dan kearifan-kearifan itu sudah kita kupas tadi, ternyata memang ada persoalan geografis, ada persoalan
logat tidak dari masing-masing daerah ya, kemudian mungkin juga nilai-nilai lain kesenian yang ada di daerah tersebut, barangkali demikian. Baik, kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita tentang bahasa Minangkabau ini insyaallah di minggu depan bersama Pak Tuanku. Kita akan masuk ke formula lagi nih, formula bahasa Minangkabau ya, sebagai pengganti dari aksara ya, agar tak bertahan selamanya. Untuk itu jangan lewatkan kearifan lokal Minangkabau minggu depan insyaallah ya. Dan terima kasih atasnya pada pagi ini. Juga Mak, terima kasih Mak atas waktunya, atas pencerahannya. Sama-sama. Iya, sampai jumpa Mak minggu depan insyaallah. Assalamualaikum Mak. Insyaallah, amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dosa pendengar, sampai di sini pula acara kearifan lokal Minangkabau, dan terima kasih atasnya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.